ini menarik. Beberapa hari terakhir sejak minggu lalu, saya pribadi senang sekali ketemu wajah-wajah familiar dan juga wajah-wajah baru. Beberapa hari terakhir saya ngobrol dengan banyak teman-teman pegiat perlindungan anak, kreator konten anak, kemudian juga mengambil kebijakan tentang kebijakan perlindungan anak, karena ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Contohnya di YouTube, minggu lalu kami baru saja bikin YouTube Kids and Family Summit, di mana konten kreator Kids and Families itu juga kami kumpulkan beberapa yang top creators, kemudian kita sama-sama brainstorming. Ada juga dari Kementerian PPPA dan Kemenko PMK yang hadir untuk berdiskusi tentang gimana peran media seperti YouTube dan juga kemudian konten kreator di dalamnya untuk bisa menjembatani, menyeimbangkan upaya-upaya perlindungan anak dan juga menyediakan konten yang positif untuk anak-anak Indonesia. Kemudian hari ini tadi, Hari Anak Sedunia, di Ancol juga ada kegiatan dari Kemen PPPA. Kami juga tadi ada Kimbap Family, mungkin ada yang familiar, ada Lika Gerudita, ada Mazaya, tadi semua juga ada sebagian mendapatkan penghargaan dari Kementerian PPPA juga untuk karya-karyanya. Tapi prinsipnya saya ingin meng-highlight hari ini dua hal, kan topiknya soalnya AI dan Child Online Protection. Saya mulai dari child-nya dulu, nanti baru AI-nya. Jadi bagi YouTube, kami punya, dan Google juga, tapi saya spesifik ke YouTube karena perannya cukup unik, karena di dalamnya kan modelnya user generated content, ya, artinya kontennya diciptakan oleh masyarakat sendiri, bukan dari YouTube-nya sendiri. Nah, kami baru-baru ini tuh meluncurkan apa yang kami sebut sebagai Youth Principles, atau prinsip, 5 hal prinsip yang kami terus suarakan, kedepankan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan anak, dan juga untuk konten-konten positif bagi anak. Karena kan perspektif kami muncul sebagai platform video digital. Yang pertama, bahwa kebutuhan perlindungan privasi, perlindungan keamanan fisik, kesehatan mental, dan kesejahteraan atau well-being itu adalah 4 hal yang butuh perlindungan online secara khusus untuk anak dan keluarga. Itulah kenapa di YouTube kita punya YouTube Kids untuk yang usia 9 tahun ke bawah. Kemudian juga kita punya apa yang kita sebut sebagai supervised experience, atau bahasa Indonesianya pengalaman yang tersupervisi gitu ya, dalam artian ini untuk pre-teens tapi juga belum adult tentunya. Jadi pakai aplikasi utama YouTube. Kalau YouTube Kids itu kan di aplikasi terpisah. Kemudian ada pengendalian di mana ini masih bisa terkontrol dengan akun orang tua gitu. Dan cara kita menerapkan perlindungan, yang terakhir aplikasi YouTube utama ya. Jadi cara kita menempatkan berbagai fitur, produk, layanan itu juga mengikuti dengan klasifikasi kerentanan ataupun usia anak yang beraneka ragam. Tadi Mbak Sasti bilang mulai sejak balita sampai SMA, itu kan sepanjang di bawah 18 tahun. Masuknya kalau di undang-undang anak, tapi sebenarnya menurut kami anak ini sendiri punya kasta khusus, nah, ya, dari sekian banyak user internet, khususnya user YouTube, ini punya kasta khusus. Itulah karena waktu kita ngobrol di YouTube Kids and Summit minggu lalu, itu juga saya sendiri bahkan lihat langsung gitu ya, bagaimana konten kreator anak dan keluarga ini ternyata bikin konten bagi mereka 2-3 kali lebih susah daripada kreator-kreator non anak. Karena satu, mereka adalah anak dan keluarga sendiri gitu ya, dan mereka mengalami apa yang sehari-hari kita sebagai orang tua, sebagai keluarga yang punya anak dalam mengelola keluarga. Kemudian di saat yang sama mereka juga berkarya bikin konten gitu. Kemudian ada lagi kayak misalkan, nggak tahu Bapak Ibu ada yang tahu nggak, karena saya jadi banyak terekspos konten-konten kreator anak nih. Lagu anak Indonesia Balita, Baba Lili Tata itu, apa nama-nama ikon figurnya itu semua karya Indonesia. Saya bisa bilang kayak Teletubbies tapi Indonesia gitu. Itu mereka sekarang punya intellectual property sendiri. Jadi mereka sekarang bikin mainan, bikin event-event offline, pakai nama Baba Lili Tata itu, seperti Teletubbies itu. Jadi mereka juga berkembang sebagai sebuah bisnis
dan kemudian juga di saat yang sama punya standar yang tinggi. Itulah kenapa di YouTube mungkin sering lihat labelnya made for kids gitu ya. Itu artinya tidak standarnya jauh lebih tinggi. Jadi dia nggak boleh ada personalized ads, kemudian juga dia tidak bisa komen gitu. Terus kemudian jadi ada beberapa restriksi di dalamnya yang memang untuk made for kids. Itu tadi prinsip pertama. Kemudian prinsip yang kedua, dan ini yang kami juga ingin terus usung, diskusikan dengan kawan-kawan di IDCOP. Kedua adalah parents dan caregiver, orang tua dan pengasuh itu memiliki peran penting dalam membuat atau menerapkan aturan main bagi anak untuk mengakses konten di internet. Jadi kita tadi berbicara, Pak Wamen juga berbicara tentang bagaimana AI bisa masuk di berbagai bentuk, kemudian tadi disampaikan juga chatbot gitu ya. Tapi prinsipnya bagaimanapun alat ini tidak bisa berjalan sendiri kan. Harus diakses, harus ada yang mau buka handphonenya gitu kan. Nah itu yang selama ini terlepas itu AI atau bukan, yang bisa membatasi atau mengatur akses terhadap gadget, terhadap teknologi itu ya orang-orang terdekat dari anak itu, yang mana keluarga atau kalau bukan keluarga, maksudnya orang-orang terdekat yang di dalam pengasuh juga termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering mungkin terlupakan kalau kita ngomong perlindungan anak, seolah-olah perlindungan anak adalah ya perlindungan dari hal yang negatif, ya memang benar. Tapi itu hanya fondasi menurut kami, dan tadi disampaikan oleh Mbak Nadia, kemudian juga Mas Brazen tadi, bahwa ada manfaat-manfaat dari teknologi yang perlu untuk terus dikembangkan. Karena memang tidak akan mungkin kembali lagi ke masa di mana tidak ada teknologi. Karena memang anak-anak yang lahir di era sekarang, teknologi sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Jadi akan sangat tidak natural dalam perkembangan anak tersebut atau keluarga, bahkan ketika tidak boleh ada teknologi sama sekali misalkan. Tapi yang terpenting adalah mereka perlu mendapatkan, jadi seperti dua sisi mata uang gitu ya, perlindungannya iya, kemudian di saat yang sama bagaimana mendorong agar konten-konten, informasi yang high quality itu, dan kalau istilah YouTube, konten bernutrisi gitu. Jadi sesuai dengan perkembangannya, mungkin yang suka Roblox ya Roblox yang bagaimana gitu kan. Nah itu tapi juga kita seimbangkan antara yang negatifnya ditekan, positifnya ditingkatkan. Kemudian yang keempat, bahwa development needs atau kebutuhan pengembangan fisik, mental anak ini berbeda-beda derajatnya, mulai dari SD, di bawah SD bahkan ya, balita, SD, SMP, jadi istilahnya anak, pre-teens, teens, sampai adult itu kan beda-beda. Jadi tentunya bagaimana anak SMA, SMP, dan SD mengakses konten di internet itu juga akan beda. Oleh karena itu kita juga perlu merumuskan juga bentuk-bentuk perlindungan yang tepat, cara untuk mengangkat konten positifnya seperti apa. Terakhir, memang tadi dan saya tadi diingatkan lagi oleh Mas Andi bahwa konten teknologi itu netral, tergantung siapa yang menggunakan. Jadi kami juga sependapat bahwa prinsip terakhirnya adalah bahwa dengan perangkat ataupun upaya mengamankan dan safeguard ya, mengamankan dan juga sekaligus mengangkat kebermanfaatan konten dan teknologi, maka itu sebenarnya tetap bisa memberikan manfaat yang optimal bagi keluarga dan anak. Nah ini terkait elemen anak, yang kedua terkait elemen AI. Saya sejak muncul generatif AI, kemudian juga AI sendiri secara dari lama juga sudah banyak digunakan di YouTube ya, bahwa untuk merekomendasikan satu video ke video yang lain, kemudian juga walaupun bukan hanya berdasarkan apa yang ditonton terus ya, ini yang menarik karena ada banyak progres dan juga update-update fitur di YouTube ya, seperti sekarang kita baru saja menunjukkan teen well-being itu, kalau eating disorder, kemudian self-suicide, self-harm itu juga kita reduksi terlepas orang itu nonton itu terus atau enggak, terus kemudian kita kasih reminder, ini kita arahkan ke konten-konten yang bisa lebih compassionate, mengarahkan kepada hal-hal yang lebih positif. Itu juga salah satu contoh bahwa tidak melulu kalau nontonnya itu terus bakalan kita secara algoritma kemudian akan dapat itu terus gitu. Jadi algoritma itu
kompleks dalam artian sebenarnya memberikan cara bagi setiap orang untuk mempersonalisasi sesuai dengan, untuk make sense of konten sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu sih sebenarnya. Nah, sedikit tentang AI. Kalau begitu, apa yang kemudian berbeda dengan adanya AI dan sebelum AI? Kalau saya sendiri secara pribadi sering pakai analogi bahwa AI itu seperti anak ajaib. Jadi child prodigy dalam artian kemarin-kemarin mungkin belum jadi perhatian karena nggak secepat itu cara memahami konten yang berjuta-juta, kemudian dia kayak tadi nanya essay, kemudian dia bisa ngeluarin essay. Jadi anak ajaib dalam artian dia dikasih bahan sedikit, kemudian langsung bisa mengolah menjadi sebuah essay yang bagus gitu kan. Jadi itulah kenapa saya bilang kayak tadi, oh apa bahasa Inggrisnya atau bahasa Belandanya sekian-sekian. Nah itu AI mungkin langsung bisa jawab. Itu karena itu karakteristik anak ajaib menurut saya di AI itu seperti itu. Tapi yang menarik bahwa kalau begitu tergantung si anak ajaib ini gaul sama siapa, kan gitu. Kalau gaulnya sama yang berbahaya, ya namanya anak ajaib, dia nyerap-nyerap aja gitu, terus nanti kemudian akan menggunakan itu dengan yang tidak bertanggung jawab gitu. Tapi kalau kemudian bisa kita arahkan untuk digunakan secara hal yang positif, maka anak ajaib tadi atau teknologi tadi bisa berkembang menjadi suatu hal yang positif gitu kan. Dan kemudian bisa membantu kita untuk mengatasi hal-hal atau selama ini membutuhkan banyak waktu, ternyata bisa produktif gitu. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita berdiam diri dan terus ada challenge-nya. Jadi saya mungkin ada satu update terkait AI. Jadi YouTube juga baru saja meluncurkan pengumuman yang nanti dalam beberapa bulan ke depan akan kita rilis. Jadi untuk konten-konten yang dibuat atau ada peran AI di dalamnya akan ada label yang muncul. Jadi ini altered atau synthetic content itu akan ada muncul. Tapi caranya gimana? Caranya adalah kreatornya harus declare dulu, harus bilang bahwa ini toolsnya, karena kan sama ya, kita juga nggak tahu setiap, karena teknologinya ini terus berkembang. Jadi kita menyeimbangkan antara kita wajibkan declare dulu. Kalau nggak declare atau declare tapi salah, seperti surat pernyataan lah ya kalau kita konsen gitu. Terus kemudian nggak sesuai dengan janjinya, oh saya nggak bilang bahwa ini altered content, ternyata ketahuan bahwa itu altered content, maka bisa kena policy-nya YouTube gitu, kemudian melanggar community guidelines dan kemudian di-remove. Ini pun juga tidak mengubah bahwa kalau terlepas kontennya itu dibuat oleh AI atau bukan, tadi yang Mas Andi bilang, kalau ternyata kontennya itu kemudian melanggar community guidelines, katakanlah pornografi, katakanlah kekerasan, itu tetap di-remove karena tidak sesuai dengan pedoman komunitasnya YouTube. Jadi yang kita tambahkan di sini adalah parameter baru untuk menyatakan bahwa konten ini AI atau bukan, atau ada elemen AI-nya atau bukan, walaupun tidak 100% AI. Tapi juga kita tidak otomatis bilang bahwa semua yang AI akan melanggar community guidelines. Jadi cari jalan tengah di situ. Kemudian secara bertahap, secara iteratif, YouTube juga akan terus mengembangkan teknologi untuk mendeteksi konten-konten yang sintetik tadi. Kemudian ini juga berkembang dalam artian karena kita tahu di masa-masa sensitif seperti persiapan pemilu seperti sekarang, di negara-negara lain juga ada seringkali Gen AI ini, sintetik ini kemudian digunakan untuk memasukkan suara, memasukkan figur segala macam. Nah ini juga saat ini sudah kita kembangkan bahwa kalau ada pelanggaran privasi, pelanggaran kebijakan atau hukum negara setempat dengan penggunaan AI tersebut, itu akan bisa difasilitasi untuk di-remove dari YouTube juga. Jadi sekarang semakin dibuka cara-cara kolaboratif untuk mendeteksi apakah memang ada konten yang berbahaya yang diciptakan oleh secara sintetis dengan menggunakan AI. Jadi terakhir mungkin saya ingin menyampaikan bahwa kembali lagi ke poin soal bagaimana mendorong konten yang positif. Jadi YouTube pun juga punya, di bagian dari tim well-being update kita juga merilis dengan, saya lupa namanya, UNICEF juga atau UNESCO, kemudian juga dengan beberapa organisasi media internasional juga, pedoman-pedoman untuk konten kreator ataupun keluarga dalam mengakses konten-konten anak ataupun membuat konten-konten anak
agar ada best principles-nya gitu. Jadi kalau misalkan apakah bagaimana mengupload konten agar tidak kemudian ada risiko exposure ke privasi, bagaimana juga agar mendeteksi atau menghindari kemungkinan cyberbullying dari komen-komen yang ada di internet. Hal seperti ini yang juga bagian dari proaktif efforts kita agar setiap orang, setiap keluarga, setiap anak-anak juga tetap bisa mendapatkan akses konten yang positif. Mungkin itu aja Mbak Sasti, terima kasih. Saya look forward to diskusinya nanti.